Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sipa Ajara, NPM 22100100055 dari kelas 5B non-reguler Banjarbaru. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas rekayasa perangkat lunak dengan dosen pengampu Bapak Jauhari Maulani. Nah, pada video ini saya membuat tutorial dan menjelaskan beberapa fitur aplikasi. Nah, aplikasi yang saya pilih yaitu adalah Canva. Mungkin sebagian orang sudah mengetahui Canva, bahkan sudah menggunakan Canva. Pertama-tama saya membuka aplikasi Canva. Karena saya sudah login, maka tampilan seperti ini. Tapi jika belum, kalian bisa login dulu menggunakan akun Gmail. Nah, bisa kita lihat di sini ada 5 fitur. Yang pertama-tama ada fitur beranda. Nah, beranda ini adalah halaman utama yang membantu pengguna mengakses berbagai fitur dan konten secara cepat. Nah, di bagian pengguna itu pun ada berbagai macam pilihan. Nah, contohnya itu ada desain terbaru. Di atasnya pun juga ada tuh kita bisa memilih. Contohnya CV, resume riwayat hidup, infografis, wallpaper telepon, media sosial, dan banyak lagi. Nah, contohnya itu di desain terbaru itu menampilkan desain yang baru saja dibuat atau diedit. Ini memudahkan pengguna melanjutkan pekerjaan sebelumnya tanpa harus mencari secara manual. Contohnya saya sudah ada beberapa contohnya nih, saya sudah membuat, bisa saja saya edit kembali. Yang kedua, di beranda masih pada bagian fitur beranda, bagian pojok atas ada pencarian cepat atau itu bisa cari. Logo paling atas itu cari, seperti ini. Nah, kita bisa mencari template, elemen, atau proyek tertentu berdasarkan kata kunci. Contohnya kita mencari undangan pernikahan. Maka akan muncul banyak tampilan undangan pernikahan. Nah, ada berbagai jenis, ada berbagai macam warna dan bentuk. Selanjutnya, fitur pada bagian proyek. Nah, berisi semua desain atau proyek yang telah dibuat. Pengguna kita bisa membuat folder untuk mengatur proyek atau melihat desain yang dibagikan dengan tim nih. Ada bagian folder yang kita bisa unggah, lalu kita bisa bagikan kepada tim. Misalnya kita bisa cari pemiliknya atas nama siapa, atau tanggal berapa di-upload terakhirnya, 30 hari terakhir, ataupun tahun lalu, itu bisa kita lihat. Selanjutnya ada tombol atau simbol tambah, atau itu bisa disebut tombol buat desain. Nah, tombol buat desain ini langsung membawa kita ke kanvas kosong atau template pilihan. Kita bisa mengatur ukuran, kita bisa mengcustom lebarnya berapa, tingginya berapa, dan kalau kita tidak mengetahui, ada yang disarankan. Contoh ke bagian CV itu ada ukurannya, infografis ada ukurannya, bahkan dokumen A4 logo juga ada ukurannya. Kalau kita misalnya kita coba CV resume riwayat hidup, maka akan keluar kanvas kosong seperti ini. Bisa kita edit atau kita desain sesuka hati kita. Selanjutnya template, atau yang bisa kita sebut template yang kita siap pakai. Kita bisa melihat poster, undangan, presentasi, media sosial, dan lainnya. Nah, ada kategori khususnya. Nah, contohnya itu ada yang disarankan. Nah, ada juga kita bisa memilih lebih langsung, lebih cepat, yaitu presentasi, media sosial, video, cetakan. Contohnya bagian atas itu. Terus itu ada kategori terinspirasi oleh desain terakhir Anda. Contohnya seperti ini, saya terakhir menggunakan template ucapan terima kasih, maka nih inspirasinya tentang ucapan terima kasih. Habis itu di bawahnya ada kategori acara mendatang, kategori untuk Anda, dan lain sebagainya. Itu bisa kalian gunakan langsung, dan itu mempermudah kita untuk mencari. Bahkan Canva pun kadang menampilkan desain berdasarkan tren. Contohnya apabila 17 Agustus itu akan menampilkan tren-tren merah putih. Dan yang terakhir itu fitur Pro. Nah, penggunaan Canva Pro atau Canva for Education, Canva for Team bisa mengakses fitur-fitur eksklusif. Nah, seperti stok foto premium atau konten edukatif langsung dari beranda. Apabila kita menggunakan Canva Pro, Canva for Team, ada akses ke fitur itu di beranda. Nah, kita sebagai pengguna bisa melihat tugas kolaboratif atau proyek yang dibagikan tim. Karena saya tidak menggunakan Canva Pro, maka tampilannya seperti ini. Dan di template pun ada Canva Free dan Pro. Canva Free itu yang langsung kita gunakan tanpa ada tulisan
Pro atau lambang logo mahkotanya atau tulisan Pro. Nah, contohnya seperti ini, ada tulisan Pro, berarti itu Pro berbayar. Kalian bisa menggunakan Canva Pro. Nah, mungkin itu saja fitur-fitur dari aplikasi Canva yang dapat saya jelaskan. Apabila ada kesalahan dalam perkataan atau penjelasan yang kurang jelas, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.